Ini nih, tapi ini ya teman-teman ya, baca. Ini adalah kalimat tauhid yang ada di Alkitab. Dan teman-teman tahu nggak ini dari siapa? Ini dari Rasul Paulus. Ini dalam bahasa Arab. Lah, ini baca. Ya. Wa la ilaha illahul ahad. Nih, ini kalimat tauhid dari Rasul Paulus. Yang saya tanya tadi goblok. Enggak, saya tanya Tuhan menurut kamu ini gelar atau nama? Aku tanya kamu goblok. Kok Iya. tanya lagi Kok balik kamu saya. kok bahasa surganya keluar sih? Nih. Saya bombardir kamu sama video-video ini. Lagi? Mau lagi nggak? Nih, tambahan. Tuh. Nyembah apa ini, Pagan? Halo. Nih. Kuburan kayak itu? Oh. Ini Muslim India nih punya hal yang sama seperti orang Islam Jawa biasanya dalam tradisi. Mau bukti? Punya kesamaan nih. Tuh. Tuh, sama kan? Bedanya apa yang di India? Macet. Dia itu. Lagi. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Nih. Mau joget-joget? Ada. Loncat dia. Udah terjun bebas. Udah banyak stoknya. Udah kena fit. Begitu. Gitu Islam ya. Semangat Islam. Semangat. Kasihan Masih sekali ada kalian ini. Ya. 350 hari lagi. Halo kawan-kawan, selamat malam. Malam, buka kameranya Hafid. Baik, sabar ya. Ya, sabar. Itu Katolik itu paling tenang. Aduh, lihat mukanya aja. Saya mau bertanya sama Joseph ini. Joseph? Nah, tanya ya, silakan. Mau Yosef. Ya, saya mau bertanya Joseph. Yesus itu firman yang jadi manusia apa Bapak yang menjadi manusia? Iya, udah pertanyaan remehan kamu simpen dulu. Saya mau tunjukkan satu video terakhir. Nih Katolik ya. Tidak usah panik. Kamu mau menyamakan perbuatan manusia gitu. Romit ya. Enggak, nggak panik. Apaan sih lo? So penting lo, orang gue lagi nunjukin video terakhir juga. Apaan sih lo? Berisik. Punya ilmu nggak kamu? Kamu punya ilmu nggak? Yesus itu firman yang jadi manusia apa Bapak yang menjadi manusia? Oh, denger emogai, denger ya. Hei, Kamu jawab, jangan sok pinter, Iya. jawab. Ini mau saya jawab, dengerin. Saya nggak tahan lihat poni kamu. Share Dengerin. sekali ya. Ketika di dalam Yohanes 1 ayat 14, ini mau dijawab. Wah aja botik berisik. Yohanes 1 ayat 14. Mute. Ya ini mau dijawab. Oh, kamu nggak Yohanes 1 ayat teratur, saya 14, turunkan saya kamu. tunjukkan sama kamu. Takut. Kamu bisa baca Arab atau enggak? Coba. Yohanes 1 ayat 14 ya. Kita tunjukkan Yohanes 1 ayat 14. Nah, Hanya ilfil. ilfil lah, saya juga ngeliat poninya juga. Nih, lagi saya tunjukin ini ya. Saya suka dengan kalian itu sebagai orang Islam. Karena kalian harus bisa bahasa Arab harusnya. Karena nanti bahasa Arab itu bahasa surga. Nggak bisa bahasa Arab nanti di surga pakai apa? Pakai translator, pakai Google Translate. Nggak ada bro. Parah. Lama banget kawan, padahal pertanyaannya simple loh. Yesus itu firman yang Dia jadi baca manusia kan apa pakai manusia? data. Dia. Ini dikasih data. Ini nih. Aduh, jangan keledai Wa ya humul lah. ladzina wulidu la min dami. Baca seterusnya. Saya sudah baca awalannya. Baca. Ini Yohanes loh. Baca. Injil Yohanes loh. Yohanes 1 ayat 14. Pasti teman-teman yang punya ayat Alkitab pasti tahu Yohanes 1 ayat 14 ayatnya apa. Kalau dalam bahasa Latin, et verbum caro factum est. Ya, and the word become flesh and dwelling among us. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang bahasa Arabnya. Wa humul ladzina wuliddu, baca. Baca. Woi, Emo. Baca. Buka mic-nya baca.
Masih tahun 2008, di situ gayanya kayak tahun 2009 2008 zaman orang main Facebook. Nih, benar sesuai namanya, hamba alay. Nih, baca. Yang menjadi manusia siapa, woi? Nggak ada yang suruh lu ini bergaya ini. Baca. Jawab dulu dong, singkat dong. Kalau kamu punya ilmu jawab dulu. Itu, Yesus itu itu firman yang sudah jadi dibaca. manusia. Ini baca. Depan kamu itu data itu. Ya jawab aja langsung, jawab aja singkat aja guys. Singkat aja lah, Oh, saya nggak bisa bisa, baca. nggak bisa bahasa Arab. Firman menjadi manusia. Oh, firman jadi manusia. Berarti Tuhan kamu ada berapa? Loh, Tuhan ada berapa? Ditanyain kayak gini pertanyaan Tuhanmu anak ada SD. berapa? Oke, kita buka. Tuhanmu ada berapa? Oke, kita buka ya. Kita buka. Kita buka 1 Korintus. Oh, ini katanya perkataan Paulus nih, kita buka 1 Korintus 8 dalam bahasa 8. Arab ayat yang ke-6. Kita baca ya. Suruh dia baca, Bang. Suruh dia Oh, baca. iya. Bisa baca nggak ya? Nih. Kecoret tuh, kalau kecoret nanti Allah marah nggak? Bukan, Allah nggak dalam tulisan. Nih baca. Baca itu. Coba kamu baca. Nih yang saya kotakin nih, gampang lah. Kalau nggak bisa juga keterlaluan kamu, malu kamu sama Muhammad sama Allah. Baca. Kenapa nggak baca Baca. Lukas 2 Oh, ayat ini nggak 2? bisa. Yang ini aja, yang ini aja. Kau baca Yesus dulu lahir itu. diserahkan Bisa kepada diskusi Tuhan. enggak? Tahun berapa itu? Woi, penyembah Ayo manusia. diskusi baik-baik. Iya, ini Ini baik-baik. Alkitab, Coba Bang. jelaskan Daripada Lukas 2. nyembah-nyembah. Jelaskan Lukas 2. Bro, gak bisa diskusi Nomor orang 22. kayak gini nih. Mukanya tengil banget, saya nggak suka liatnya, serius. Iya. Feel Ini nih, tapi ini ya teman-teman ya, baca. Ini adalah kalimat tauhid yang ada di Alkitab, dan teman-teman tahu nggak ini dari siapa? Ini dari Rasul Paulus. Ini dalam bahasa Arab. Lah, ini baca ya. Wa la ilaha illahul ahad. Nih, ini kalimat tauhid dari Rasul Paulus. Maka nanti teman-teman bisa baca dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Dibaca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nih, yaitu Bapak. yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ini ayatnya teman-teman. Nih. Dan ada satu Tuhan saja. Wa iz kana fis sama'i aw fil ardi ma yad'amun nasu annahum alihah. Ini baca. Nahnu ilahun wahid wa huwal abal ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi. Jadi ketika dikatakan ada berapa ya, kita tidak menghitung berapa jumlah Allah seperti kalian. Ya, sebatas itu aja. Islam. Tuhan siapa? Tuhan berapa? Satu. Bedanya dengan hidung dengan mata, dengan hidung dengan burung apa? Kalau cuma satu. Saya Ya. tenggil banget dengan kayak gitu. Ya, kalau ditanya Tuhan kamu ada berapa? Satu. Ya, Allah kamu ada berapa? Ya, Allah saya ya Bapak. Ya. Halo Sarul, Kristen bukan? Islam. Ya. Islam. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Duduk dong. Saya Tanda tidak Anda boleh duduk. menghargai diri Saya Anda. tidak boleh. Saya tidak pakai baju. Ya, tidak lihat di Saya bawah pakai dadamu, lihat mukamu, teman. Ya, tidak pakai baju ya. Nggak sopan nih. Ya udah. Oi, malam Ya, Jumat tidak pakai masih baju lama, ya. Bang. Malam Jumat masih lama, Bang. Ente jangan Ya, nafsu malam Jumat boleh. di sini, Bang. Boleh tanya Usep, Ya, Ya, silakan kalau tanyalah apa yang mau misalkan- kau tanyakan, silakan. Heeh. yang dilahirkan itu Silakan. Tuhan atau manusia yang dilahirkan itu? Manusia Sungguh Allah, Yesus sungguh Kristus. manusia. Hah? Ya, sungguh Allah, sungguh manusia. Sepenuhnya Sungguh Allah, Allah dan sepenuhnya manusia. manusia. Di mana sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, di mana tertulis? Kolose 1 ayat 19. Di dalam tubuh jasmaniahnya berdiam kepenuhan keilahian. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalam nafsi dan kalam nafsi. Saya tanya, yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia? Kau bilang Sudah manusia. dijawab. Saya sudah Hah? jawab. Sudah dijawab. Kamu nggak Jadi Tuhan dengerin. kamu yang Makanya mana? pakai baju. Makanya Tuhan pakai kamu baju yang dulu. mana? Pakai baju dulu. Dengar nggak tadi sudah dijawab? Kamu ini Tritunggal atau Wanes? Kamu jangan Tritunggal. sosokan Katolik sudah Tritunggal pasti atau Tritunggal. Wanes. Oh, Tritunggal. Dengerin, Yang Islam. dilahirkan itu kan manusia. Dengerin. Berarti Tuhan, Dengerin. Tuhan kamu itu manusia, betul? Diam dulu, jangan. Kenapa Dengerin, sih? Balmon. Biar dengerin kali dulu. kamu. Dengerin. Saya nggak lagi ngepik Balmon. Dengerin. Ketika sudah dijelaskan Yesus, itu kamu jangan sok-sokan bahas Tritunggal Wanes, sok tahu lu. Ya. Ini lagi bahas Yesus. Yesus itu hubungannya kristologis.
bukan teologis itu baru berbicara tentang keseluruhan tentang Allah, baru kamu bisa ke Tritunggal atau oneness. Kalau mengenai Yesus kita bahas fokus kristologis. Tidak ada membahas tentang Tritunggal, itu beda lagi. Come on, Islam jangan sok pintar loh di sini, jangan sok pede. Membahas tentang Yesus berarti bukan saya kristologis. sepintar di sini, bukan sepintar. Saya tanya, Tuhan kamu tuh ada berapa? Kau mau bilang yang lahir itu 1 manusia. Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Janganlah Allah kau saja. lari pergi situ dulu. Jangan lari-lari pergi situ dulu. Bro Yusuf, kayaknya sama saya deh ini orang nih. Sama saya deh. Jangan lari pergi situ dulu. Ya, biar sama saya kayaknya nih. Oh iya, Kamu silakan. mau kencang-kencangan suara dengan saya, Sarul? Boleh. Kalau kamu mau kencang-kencangan suara dengan saya, suara kamu ketutup dengan saya. Oh, jangan di mute. Enggak, suara kamu bakal ketutup dengan saya. Kamu mau kencang-kencangan suara dengan saya nggak akan bisa. Karena sound card saya kencang di suara saya. Nggak ada suara kamu, Sarul. Nggak ada suara kamu. Makanya coba kita Kamu diskusi dengan baik. Kamu bilang Ya. tadi. Nah, sekarang kalau yang kita diskusi dilahirkan dengan itu baik, manusia, berarti Tuhan kamu itu manusia. Betul? Tuhan saya dikatakan Tuhan nggak? Yang saya tanya tadi goblok. Enggak, saya tanya, Tuhan menurut kamu ini gelar atau nama? Aku tanya kamu goblok. Kau mau Iya. tanya lagi Kok balik kamu saya. kok bahasa ini? surganya keluar sih? Astaga. Maaf Memang ya kamu teman-teman bodoh. ya, saya tidak bisa Kamu bahasa bodoh kasar karena- seperti kamu ya. Maaf ya, saya pingin diskusi dengan bahasanya halus. Ya, nggak mau menggunakan kata-kata monyet atau bodoh, nggak mau saya. Bro, nggak panik bro, serius. Yang di bawah bilang saya panik, saya nggak panik bro. Kenapa saya nggak panik? Panik kita Bang RK, panik soalnya banyak pasien RSJ yang nyasar masuk ke room Bang RK, makanya Oh iya betul. panik di sini teman-teman. Halo Mandai, Kristen bukan? Bukan, assalamualaikum. Ya, waalaikum. Buka kameranya teman. Buka kameranya. Bisa. Tenang, Cok. Buka kameranya. Makasih ya. Buka kameranya. Gelap ini, Cok. Silakan. Gelap. Ya. Gelap tidak apa-apa. Yang penting kameranya buka, mukanya kelihatan. Ya. Oke, itu kan mukanya masih bisa kelihatan. Oke, apa yang Anda terganjal dan ingin diskusikan? Silakan. Merokok Jangan boleh? rokok lah teman. Nah, boleh nggak merokok? Jangan. Saya Matikan mau dulu merokok. rokoknya, tahan dulu. Kalau kamu rokok di bawah aja. Sabar dulu dong. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu Emosi. nggak rokok, kamu di bawah aja. Ya, Oh. silakan. Ini Tunjukkan tentang apa, mukanya dan diskusikan apa yang mau Mas? diskusikan. Mau muka kayak gimana lagi? Ya udah tanya udah apa yang mau diskusikan. Enggak. Aduh kasih kesabaran. Sabar ya. Jadi orang. Iya saya sabar nih dari tadi nih. Jangan emosi terus. Katanya pengasih, penyayang. Iya Ya? makanya coba saya sabar nih dari tadi. Udah tanya apa yang mau ditanyakan. Tidak semua orang muslim jelek, ya. Ya kan? Betul. Tidak semua orang Muslim muslim itu jelek. Betul, saya setuju Bang RK. Bentar, maaf saya potong supaya jangan kita Silakan. dikelabui. Karena- Serius, tidak semua muslim itu jelek, betul. Tapi yang jelek sudah pasti titik-titik isi sendiri. Udah, jangan kata-kata di sini kamu bukan Kak Gem, ya. Sabar Bang Kamu Yosef, mau nanya tenang. Biar kita ikutin dia dulu Bang Yosef. Sabar. Gimana? Silakan. Saya biasanya ikutan dulu. Nggak boleh Yusuf. Tidak Langsung aja. To the point. Gimana? muslim seperti itu, ya. Iya langsung. Apa yang mau kau diskusikan dengan saya? Jangan baper. Langsung aja. Iya, enggak buat apa saya bapak, ya kan? Udah apa yang mau didiskusikan teman? Cuma kasih tahu, tidak Oke, jadi gini, saya membuka sebuah diskusi ya dengan judul adalah kamu yakin masuk surga atau tidak? Silakan. Kalau masalah masuk itu, insya Allah masuk. Tinggal Insya amal. Allah masuk. Insya Allah masuk. Siapa yang menjamin kamu masuk surga? Yang menjamin, ya Allah Taala. Allah Ya, Ta'ala. amal kita. Ya, bagaimana kamu tahu bahwa Allah mau itu ada? Ya ada lah. Ya, dari mana kamu tahu bahwa Allah kamu itu ada dan bisa menjamin kamu masuk surga? Ya ada lah. Nanti kalau kamu sudah Iya, mati, kalau itu- bilang adalah anak TK pun tahu bahwa Allah itu ada, Sang Pencipta itu ada.
Tetapi berbicara tentang Allah ini, ya, Allah siapa? Bag- Allah kamu. Allah kamu kah? Allah saya. Ya. Ya Allah saya ada. Ya, kamu kan nyebutnya Allah. Kalau kita kan nyebutnya Allah. Ya bahkan Ya. kamu salah dong. Sekarang oke, kita berbicara tentang kata Allah nih. Ya. Boleh nggak orang Kristen nyebut kata Allah? Boleh. Boleh. Ya. Oke, boleh. Ya. Berarti boleh dong saya bilang Allahnya saya itu ada? Oh ya, dibatasi punya saya ini. Dibatasi. Ya dibatasin karena kamu ngerokok. Kamu Oh, pegang iya. rokok. Saya udah bilang. Ya. Jadi gini, Allah enggak, itu ada. Ya. Allah itu ada. Ya. Allah Terus? itu ada, tidak bisa dilihat, tidak bisa berbentuk. Ya, tapi kami meyakini Allah itu ada. Allah tidak bisa dilihat, tidak berbentuk. Ya. Tidak berbentuk. Ya. Oke, sesuai dengan sifatnya, ya. Berarti Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tidak serupa dengan makhluk. Terus kayak makhluk seperti apa? Ya kan kamu mengatakan Allah itu makhluk tidak apa? berbentuk, ya. Saya membangun sebuah diskusi ini susah loh ini. Ya. Kita berbicara tentang Allah. Allah ini kan tidak berbentuk, tidak berwujud. Oke. Allah tidak serupa makhluk, betul? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak serupa dengan makhluk, betul atau tidak? Makhluk seperti apa? Oke, seperti manusia, seperti iblis, tidak mungkin toh? Tidak. Sekarang aku tanya, Oke. Tuhanmu Nah, bentuk seperti apa? dalam coba dengar dulu. Sabar, saya lagi membangun diskusi yang baik, ya. Biar kamu memahami. Jikalau Allah tidak serupa dengan makhluk, oke, it's okay. Dalam bentuk fisik, Allah itu adalah roh, tidak bisa ada yang melihat. Ya, Alkitab pun mengatakan Allah adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Tetapi saya tidak membahas Allah itu adalah roh. Saat ini saya membahas adalah apakah sifat Allah sama dengan manusia? Maksudnya? Apakah sifat Allah ini sama dengan manusia? Apakah sifat Allah Sebenarnya gini, Bang. sama dengan iblis atau tidak? Sini dulu. Sebenarnya aku naik ke sini nih, ya. Aku naik ke sini, kolom kamu ini, lihat aku itu, dan apa namanya, cuma mengasih tahu. Enggak, jangan kemana-mana. Kamu fokus dulu, fokus. Saya lagi membangun diskusi, kamu jangan kabur. Gini, Allah tidak serupa dengan makhluk. Oke, dalam bentuk memang Allah adalah roh. Ya, tidak seorang pun dapat melihat Allah karena orang Kristen pun memahami bahwa Allah itu adalah batin. Ya. Gini, aku naik ke kolom kamu. Tidak seorang pun dapat melihat Allah 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi saya tidak membahas itu. Saya lagi membahas apakah Allah sesuai sifatnya serupa dengan makhluk atau tidak. Aku naik ke kolom ini, ya. Karena Aduh. kamu, itu apa namanya? Belum, bukan. Turunlah bro, saya lagi pingin diskusi teman ya. Allah ya. Nah, ini Bro Joseph juga udah siap nih. Buka kameranya dan diskusi ya. Jadilah orang cerdas dan diskusi dengan baik ya. Ya, saya harap yang cerdas ini naik ini cerdas. Berat sih otak mereka susah nyampe sih. Halo Jamil. Halo Bang, Ya, buka kamera. Kristen bukan? saya Islam Bang. Oke. Laisa kamislihi syai'un. Kamu imani itu? Buka kameranya, teman. Saya sudah buka Bang. Oke. Oke, buka dulu. Oke, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk, betul? Ya, betul. Ya. Tidak serupa dalam bentuk sifat atau tidak? Kalau terkait dengan sifat, itu masuk juga Bang. Masuk tuh. Masuk. Berarti Allah tidak serupa dengan makhluk, termasuk sifatnya tidak menyerupai makhluk. Enggak begini Bang, begini. Sifat yang diturunkan kepada kita itu termasuk sama lah Bang, sama. Kalau menurut saya itu sama dia.
Dalam bentuk Allah sifatnya. punya sifat sama nggak dengan iblis? Beda bang. Beda. Iblis makhluk juga kan? Iblis Beda. makhluk juga kan? Makhluk. Ya. Oke. Iblis makhluk bang. Misalkan iblis ini kan menyesatkan. Itu kan karakter sifat dari iblis. Apakah Allah juga menyesatkan? Allah juga menyesatkan? Tidak bang. Tidak. Allah tidak Kalau pernah Allah menyesatkan, apakah dia masih dikatakan laisa kamislihi syai'un? Gini bang. Silakan. Sebenarnya saya mau bertanya juga ini bang. Nggak, kita selesaikan ini dulu teman. Jangan kemana-mana, selesaikan dulu ini. Kita bicara tentang Allah nih. Iya. Iya, yang Ya tadi saya mau menanyakan hal yang sama, tetapi agak berbeda bang. Enggak, selesaikan dulu. Apakah Allah ini serupa dengan makhluk? Apakah sifatnya sama dengan iblis atau tidak? Yang jelas sifat Allah tidak untuk menyesatkan orang bang. Oke, iblis menyesatkan? Menyesatkan bang. Coba kamu baca. Ini surah 16 ayat 93. Coba seandainya baca. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu. Ya, terus satu umat, Mana dia? Terlalu turunkan dikit satu bang. umat saja. Nih, satu Iya. umat saja. Ya, satu umat saja. Akan tetapi Dia Akan menyesatkan tetapi? siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang menyesatkan ini? Apa nih? Dia itu siapa? Allah. Hah? Yang menyesatkan itu setan bang. Itu dia itu siapa? Coba di bawah dulu satu-satu ya. Dia itu siapa? Bang, ini bukan saya ingin saya tidak bukan membahas soal ini bang. Ada yang harus saya Enggak, kita paham kan soal lagi ini, bahas Bang. tentang Allah, teman. Jangan Iya, macam itu. betul. Itu terkait dengan Allah juga bang. Ya, makanya saya tanya kepada kamu, kita kan lagi berdiskusi dengan baik. Allah tidak serupa dengan makhluk, apakah termasuk dengan sifatnya? Kau bilang iya. Ya. Kau bilang termasuk iya, tidak termasuk dengan sifatnya. Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu kan kata kamu. Termasuk dengan sifatnya, tidak serupa dengan makhluk. Maksud saya tidak serupa dengan sifat setan bang, iblis. Nah, kalau tidak serupa dengan iblis disebut menyesatkan. Misalkan Allah itu adalah maha baik, ya kan? Ya, benar. Ya, iblis baik gak? Enggak bang. Apakah Allah Namanya- maha segala namanya itu maha? Tidak baik bang. Pertanyaan saya, apakah Allah maha segala maha? Ya, Oke. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, apakah dia maha? Dia ini siapa nih? dia. Yang jelas Allah itu maha bang, maha penyayang, maha. Iya, Segala ini maha. dia apa? Dia apa nih, Pak? Bentar bang, bentar. Buka kamera, jangan kabur ya, Pak ya. Baca dulu. Ya, soalnya Dia ini siapa? intinya, bang, abang. Saya hanya ini tidak terlalu. Iya, yang saya dalam tanyakan sekali dia saya ini paham. dia ini siapa? Nah. Bisa enggak pindah kita ke pertanyaan lain bang terkait ini? Saya Kau tidak mampu dengan ini? saya tidak terlalu pintar untuk menjelaskan bang, tetapi saya hanya mengeluhkan satu pertanyaan, bahwasanya ada yang pertama yang sebelum abang itu tadi yang naik ada terkait keilahian gitu bang, terkait keilahian Keilahian Katolik siapa? itu. Katolik itu. Keilahian Yesus. Ya gitu. Oke. Ciri-ciri keahlian yang mana lah ciri-ciri yang bisa kita sebutkan itu ada ilahi, sifat ilahi gitu loh. Ya, sifat ilahi. Yang terdapat di dalam yang terdapat di diri Yesus Kristus itu, bang.
Ya, sifat ilahi yang terdapat dari Yesus ini sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, ketika kamu berbicara dia sungguh-sungguh manusia, kamu jangan berpikir bahwa kamu menghilangkan keilahiannya. Karena gini, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi di situ Allah yang adalah roh, ya, yang tidak bisa dilihat, ya, dia menambahkan. Allah itu adalah roh, ilahi, sang ilahi. Nah, sang ilahi ini menambahkan rupa hamba dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani dalam Filipi 2 ayat 5 itu adalah morpe. Lebih tepatnya, lebih jelasnya morpe doulo. Dia menambahkan rupa hamba. Ya. Karena apa? Firman itu menjadi manusia. Sehingga kita kenal Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, kita juga bisa temukan tentang siapa Yesus Kristus di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Dikatakan dialah yang sulung. Bukan berarti Yesus adalah anak sulung Allah secara letterlek. Tetapi di situ menggunakan bahasa Yunani lagi, bahasa aslinya. Menggunakan kata prototokos. Artinya dia yang keluar dari Bapa. Firman itu yang keluar dari sang Bapa. Firman keluar. Ya, sehingga dikatakan yang sulung. Nah, Yesus memiliki dwinatur, ya. Makanya ketika kamu lihat dwinatur Kristus itu adalah dwinatur Kristus. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ini Tritunggal. Nah, gambar di belakang saya ini termasuk menunjukkan dwinatur Kristus. Nah, lihat tangan Yesus Kristus buat apa? Begini. Ini dwinatur Kristus. Ya. Sehingga, ya, ketika Yesus tidur, itu sisi kemanusiaan dia. Ketika dia mengalami lapar, isi kemanusiaan dia. Tetapi jangan kau lupa ketika dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati, ketika dia mempunyai kuasa memberikan pengampunan, ketika dia mempunyai kuasa mengutus malaikat-malaikat, ketika dia punya kuasa menyembuhkan orang, karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zohir. Yang batin adalah kita tidak bisa mengenal Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Firman yang menyatakan. Dialah yang menyatakan. Sehingga kita mengenal siapa Allah itu. Sehingga Alkitab mengatakan di dalam dirinya terdapat kepenuhan segala sesuatu. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kita bisa tahu sisi kemanusiaannya apa. Dia lapar, dia tidur. Tapi sisi kealahannya kita temukan dia apa. Dia mempunyai kuasa. Bahkan punya kuasa memberikan pengampunan. Dosamu sudah diampuni, pulanglah. Dan janganlah berbuat dosa lagi. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Sehingga kita akan temukan, teman. Ya, ini ayat yang saya tunjukkan. Di dalam Amsal pasal 30. Ya. Amsal pasal 30. Amsal 33 ya. Amsal pasal 30. Oke, Amsal pasal 30. Nih. Kau perhatikan baik-baik. Dia katakan apa? Amsal 30 dia bilang apa? Ini Amsal ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Anak manusia. Anak manusia bukan berarti anak manusia itu merujuk pada Mesias. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Allah. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Allah. Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Allah. Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Siapa nama anak manusia ini? Ini Amsal Salomo. Siapa nama anak manusia itu? Yesus Kristus. Makanya kita kenal dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya. Kami menyembah anak manusia. Betul. Karena anak manusia yang merujuk pada Mesias itu, ya, itu berbicara tentang Kristus. Dan berbicara tentang Mesias. Mesias itu adalah makhluk ilahi. Bukan makhluk dunia. Sampai sini paham? Bang, turunkan bentar bang, mau apa anak dulu bang? Macet.
Macet. Macet.